telepati samurai minds. They can't be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kedatangan saya untuk mencari tentang perbandingan kurikulum pendidikan Islam di sekolah umum dengan kurikulum pendidikan Islam di sekolah Islam. Sebelumnya izinkan saya sendiri, saya Ananda sebagai ketua kelompok dan teman saya Windy. Baik Ibu, saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Bagaimana sejarah berdirinya SMP 160 Jakarta? Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk pertanyaan pertama, sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Jakarta sebenarnya mungkin belum bisa memberikan yang lebih tepatnya, tapi yang jelas informasi yang Ibu dapat bahwa SMP 160 Jakarta ini berdiri tahun 1978 dan pada awalnya sebagai kelas jauh, yakni dari SMP Negeri 91 yang saat ini ada di Cibubur. Dan sampai saat ini kepala sekolah sudah ada 10 kepemimpinan. Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur organisasi yang terdapat pada SMP 160 Jakarta? Ya, untuk struktur organisasi terdiri dari yang pertama kepala sekolah dibantu oleh 3 orang wakil. Untuk kepala sekolah saat ini yakni Bapak Dr. Sadono MPD dengan dibantu oleh wakil kurikulum yakni saya sendiri Ibu Ida Widaningsi MPD. Untuk wakil bidang kesiswaan Bapak Senianto MPD. Untuk wakil bidang sarana prasarana Ibu Neneng SPD. Adapun untuk ketua laboratorium IPA saat ini dipegang oleh Ibu Meitriani SPD. Kemudian untuk TU saat ini dipimpin oleh Ibu Hajah Yayu Indrianingsi MPD. Untuk perpustakaan dipimpin oleh Bapak Nikron SPD. Kemudian BK saat ini diketuai oleh Ibu Jumiati SPD. Dan untuk OSIS periode 2023-2024 yakni Muhammad Irsyad Alifuddin saat ini kelas 9. Itu saja untuk sebagai gambaran dari organisasi yang ada di 160 Jakarta. Baik Ibu, pertanyaan ketiga itu apa visi misi dari sekolah yang ada di SMP 160? Untuk visi SMP Negeri 160 Jakarta menjadi sekolah idaman yang menghasilkan lulusan berwawasan global, memiliki kecerdasan majemuk berdasarkan INTAK dan IPTEX. Mungkin adik-adik bertanya, S-nya apa? S-nya itu kesenian, ya. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi juga ada kesenian atau seni gitu ya. Adapun misi SMP Negeri 160 Jakarta untuk menggapai visi, ya, untuk mencapai visi tersebut, yang pertama diantaranya ini ada 12 ya. Yang pertama menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kedua menciptakan lingkungan sekolah yang asri, aman dan nyaman. Kemudian membudayakan 5S, mengaktifkan MGMP sekolah untuk berbagi praktik baik, menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pembelajaran yang efektif maupun mewadahi kreativitas peserta didik. Kemudian pembelajaran diawali dan diakhiri dengan salam, melibatkan komite sekolah dalam berbagai kegiatan, mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian mengembangkan kecerdasan majemuk peserta didik, menciptakan budaya literasi dan numerasi di sekolah dengan jadwal tertentu ya. Kemudian menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan melaksanakan efektivitas proses pembelajaran dan bimbingan berbasis IT melalui konsep belajar tuntas. Bagaimana dengan tata tertib yang ada pada SMP 160 Jakarta? Alhamdulillah dari tahun ke tahun ada perkembangan-perkembangan melihat situasi dan keadaan masa kini.
Di antaranya tentang kehadiran itu juga betul-betul kita masukkan ke dalam kriteria kenaikan kelas maupun kelulusan peserta didik dari SMP Negeri 10 Jakarta, nanti imbasnya ke sana. Kemudian untuk upacara juga, selain upacara hari Senin juga ada upacara nasional ya, tetap kita adakan. Kemudian untuk pakaian sekolah juga untuk hari Senin diantaranya seragam putih biru. Selasa juga ada seragam batik ya. Tentu ini menyesuaikan dengan perintah dari Dinas Pendidikan ya, DKI Jakarta. Untuk kebersihan kita juga menghimbau pada anak-anak diantaranya untuk membuang sampah pada tempatnya dan untuk meminimalisir pembuangan sampah yang sembarangan. Itu tempat sampah hanya ada di lantai 1. Jadi di lantai berikutnya itu tidak ada tempat sampah karena memang sengaja supaya anak-anak ke kelas itu tidak membawa sampah. Di antaranya ya sopan santun, anak-anak diarahkan, diminta untuk diantaranya ketemu atau bertemu dengan Bapak Ibu guru atau dengan siapapun yang berada di 160 untuk saling, untuk sapa, untuk senyum gitu ya, sebagai wujud dari sopan santun. Dan larangan-larangan juga diantaranya saat ini ada pelarangan HP karena memang sebagai antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun anak-anak sepertinya belum siap untuk menggunakan HP di setiap saat ya, walaupun bukan berarti tidak boleh. Ketika dibutuhkan boleh menggunakan HP, namun HP ketika sudah tidak dibutuhkan dititipkan kepada wali kelas atau kepada guru yang pelajarannya menggunakan gadget itu ya. Kemudian yang dianjurkan diantaranya harus menjaga nama baik sekolah diantaranya. Kemudian tidak boleh juga terlibat tawuran ya dan lain sebagainya ya. Tentu memang sudah sedemikian rupa SMP Negeri 10 Jakarta ini memberikan tata tertib sekolah yang setiap tahun disosialisasikan kepada orang tua peserta didik. Terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana dengan kurikulum yang digunakan pada SMP? Alhamdulillah kurikulum di SMP Negeri 10 Jakarta ini untuk tahun ini menggunakan 2 kurikulum, yakni kurikulum 2013 untuk kelas 9 dan kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan 8 karena saat ini memang sudah tahun kedua kita memakai kurikulum Merdeka. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana dengan implementasi kurikulum pendidikan Islam di 160 Ya. Untuk kurikulum pendidikan Islam di 160 Jakarta, kami berusaha untuk dalam pembiasaan-pembiasaan ya, baik di kelas maupun di luar kelas. Di antaranya ada yang namanya Jumat Religi. Jadi setiap Jumat pertama dan Jumat kedua kita mengadakan acara baik di lapangan atau di masjid, karena kebetulan kita sudah punya masjid yang begitu besar, begitu megah. Itu anak-anak secara bergiliran, per kelas, per jenjang. Di antaranya diawali dengan tadarus, kemudian ada kadang-kadang yasin tahlil, kadang-kadang juga atau satu rentetan runtutan tersebut ada ceramahnya, ada bacaan Asmaul Husna, ada hadrohnya gitu. Itu setiap hari Jumat. Namun karena berbagai kepentingan akan diadakan juga yang Jumat Religi itu dipindah ke hari Kamis. Di hari Kamis nanti mulai Kamis besok rencananya untuk Jumat Religi dipindah ke hari Kamis. Jadi Kamis Religi. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibuat terkait kurikulum PAI di SMP 160? Ya, kegiatan-kegiatannya diantaranya ada yang namanya BTK, kemudian
kemudian ada rohis, ada hafid Quran juga, walaupun saat ini memang belum terlaksana secara sempurna ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana, tentu dengan bekerja sama dengan komite maupun dengan orang tua murid. Itu mungkin sebagian dari implementasi kurikulum pendidikan Islam maupun pelaksanaan kegiatan yang dibuat terkait kurikulum PAI ya. Antaranya itu termasuk tadarus di kelas ya, itu kan ada di kurikulum PAI ya kan, ada Quran, ada akidah, ada akhlak ya kan, kemudian ada sejarah ya, ini memang berbagai hal. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa saja nilai-nilai keislaman yang ditanamkan kepada siswa SMP 160? Ya, nilai-nilai keislaman diantaranya setiap pagi untuk biasanya 789, tapi karena kelas 7 belum ada sosialisasi sehingga baru kelas 8 dan 9 saja. Setiap pagi itu ada infak. Ini mengajarkan kita untuk maksudnya anak-anak supaya tidak pelit, supaya bersedekah, dan memang baiknya itu ya, kalau kita ingat mungkin ada seorang ulama besar ketika beliau mau mempelajari suatu ilmu pasti beliau pastikan bersedekah gitu. Alhamdulillah di 160 sudah terlaksana. Kemudian untuk naik turun peserta didik juga, peserta didik ya, kalau untuk guru tidak diberlakukan karena memang beda ya antara anak-anak dengan orang tua. Untuk anak-anak, untuk meminimalisir juga pelecehan dan lain sebagainya gitu ya, dengan tangga yang alhamdulillah sih besar gitu, dibagi antara tangga laki-laki dan tangga perempuan. Jadi insya Allah aman ya untuk laki perempuan, walaupun di kelas masih bersatu, namanya sekolah umum ya, masih sekolah umum. Jadi setidaknya dibedakan lah, toilet laki sendiri, perempuan sendiri, naik turun juga laki perempuan sendiri. Ketika mau masuk gerbang juga di depan mungkin sama-sama masuk, tapi disambut oleh bapak ibu guru termasuk salim ya. Saya pribadi sebagai guru agama juga, sebagai kurikulum juga, ketika salim dengan anak-anak yang laki-laki, karena saya seorang perempuan, salimnya nggak kena gitu, karena memang mengajarkan ketika siapa tahu di antara mereka udah wudhu dari rumah, sehingga kan tidak batal wudhunya, sehingga ketika membaca Quran nggak usah wudhu lagi gitu. Di antaranya nilai-nilai seperti itu ya, salim, salam, sapa itu termasuk. Baik Ibu, bagaimana peran guru terhadap pengembangan nilai-nilai keislaman terhadap siswa di SMP 160? Alhamdulillah kita bekerja sama ya antar guru semua. Contohnya ketika adanya sholat Jumat, kita bekerja sama ibu-ibu maupun bapak-bapak berusaha untuk mengerahkan anak-anak yang Islam, yang laki-laki itu ke masjid. Ada yang keliling, ada yang nunggu di bawah tangga, masa bapak ibu gurunya, ada yang di gerbang ya, ketika namanya anak-anak kan segitu, ada yang terpaksa, walaupun ada yang terpaksa gitu ya untuk sholat Jumatan di sekolah. Nah, tapi akhirnya walaupun dengan terpaksa mereka tetap alhamdulillah bisa sholat Jumat di sekolah dengan kerjasama antar guru. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius di sekolah? Untuk religius di kelas, tentu yang pertama memulai dan mengakhiri tadi seperti di misi SMP 160 Jakarta ya, di awal dan di akhir ada salam, ada doa ya, kemudian ada tadarus gitu, walaupun tadarusnya secara terpimpin dari satu sumber. Baik Ibu, selanjutnya adakah kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh SMP 160? Ya, di antaranya kegiatan keagamaan, di antaranya PHBI, peringatan Hari Besar Islam, termasuk yang terdekat kan Muharram nih. Mudah-mudahan bisa santunan lagi, karena tahun lalu juga alhamdulillah santunan kepada anak yatim. Kemudian kalau dulu tuh ada kurban ya, tapi tahun ini tidak mengadakan karena kebetulan bertepatan dengan hari libur, jadi tidak dilaksanakan. Kemudian ada maulid ya, biar cinta pada Nabi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bisa mengundang penceramah dari luar, karena kalau dari dalam anak-anak mungkin bosan, sehingga kita perlu mengundang
seorang penceramah dari luar gitu, untuk penyegaran ya tentunya. Kemudian untuk Isra Mi'raj juga ada kegiatan, biasanya ada lomba-lomba gitu. Terus di tiap tahun juga ada di Dinas Pendidikan itu ada lomba Ramadan Ceria. Jadi kita berusaha untuk ikut menuju ke sana, walaupun tahun ini belum bisa belum juara. Dulu suka juara juga MTQ gitu. Pokoknya keagamaan, cerdas cermat Islam dan lain sebagainya, sempat kita meraih juara. Sempat waktu itu lomba dengan kelas 9 dengan 20. Alhamdulillah dengan kelas 9 kebetulan seri akhirnya kita juara kedua. Yang pertama kelas 9, kedua 160, ketiga SMP 20. Nah, itu menjadi sejarah yang sangat tidak bisa dilupakan, karena kan kita tahu 49 ya. Walaupun sekarang kan nggak ada istilah sekolah favorit sama sekolah biasa gitu. Semuanya sama saat ini ya. Baik Ibu, selanjutnya adakah kegiatan belajar membaca Al-Quran di luar mata pelajaran agama Islam? Ya, ada, pada dasarnya ada, diantaranya di Rohis, kemudian pemberantasan huruf Al-Quran ya. Walaupun belum maksimal, karena ternyata anak-anak mungkin nanti mbaknya bisa membandingkan ya antara di sekolah negeri dengan sekolah Islam ya. Nggak tahu sama atau tidak, tapi yang jelas yang ibu alami, yang saya alami untuk BTQ, anak-anak dirasa masih kurang. Karena apa? Di awal setelah ada tes baca tulis Al-Quran, ditemukan sekian puluh orang, ternyata semakin kesini semakin menurun. Dan itu memang mungkin saya koreksi diri saya sendiri, belum memanggil orang tua. Mudah-mudahan tahun ini bisa memanggil orang tua dan bisa lebih efektif gitu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan kepala sekolah dan personil sekolah lainnya terhadap kegiatan keislaman yang dilakukan oleh guru pendidikan Islam di Alhamdulillah pada dasarnya sangat mendukung. Di antaranya dari segi pembiayaan juga, jika memang bisa dianggarkan dari RKAS itu dianggarkan ya, kecuali memang tidak ya. Kemudian untuk kepanitiaan juga rata-rata, jadi kita ini tidak bekerja sendiri, sehingga ya alhamdulillah dukungannya sangat bagus. Bahkan mungkin mengenai tahfidz ini termasuk masukan dari kepala sekolah juga gitu. Walaupun ya mungkin dari sebagai guru agama otomatis punya ide-ide, tapi yang jelas kalau sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, kurang mendukung, itu tidak akan terjadi gitu. Ya, mohon doanya ya, mudah-mudahan jadi. Ya. Adakah dukungan sistem yang dilakukan terhadap kegiatan keislaman yang dilakukan oleh guru pendidikan Islam di Indonesia? Ya, tentu ada. Ya, itu diantaranya ada mungkin dari Dinas Pendidikan itu tadi kan ada lomba-lomba, itu otomatis kan mendukung kegiatan sepenuhnya. Maksudnya seorang kan ada lomba pasti ada belajarnya, berarti kan ketika sistem pendidikan atau di dinas itu memang mau ada lomba, otomatis kita kan menyiapkan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah di SMP 160 Jakarta ini menerima murid yang memeluk agama selain agama Islam? Iya, kita kan sekolah umum, otomatis siapapun yang mendaftar, jika memang memenuhi kriteria untuk diterima di 160, ya kami terima gitu. Dan di sini termasuk non muslimnya banyak. Per kelas itu sekitar, kalau nggak salah kelas 9 aja ada sekitar 40 orang gitu. Jadi memang banyak di 160, karena memang mungkin karena kita berdekatan dengan Santa Ana